Tanah Arab dibuat heboh dan panas. Demi nama Indonesia, Waketum PSSI Ratu Tisha ungkap bakal terbang ke Arab untuk bongkar semua kebusukan Federasi Bola Saudi soal wasit Kuwait di laga akbar Timnas Indonesia versus Arab. Bahkan sudah siapkan semua dokumen bukti kelicikan untuk dibawa ke FIFA dan pengadilan CAS demi keadilan dan sportivitas. Fans Garuda Auto bahagia, validkah? Simak semua detailnya berikut ini. King Abdullah Stadion Auto Merah menyala. Ribuan tiket khusus supporter Indonesia resmi dikonfirmasi sold out. Benarkah influencer top dunia? E-Show Speed langsung soroti dan dibuat takjub luar biasa lihat fanatisme fans Garuda. Sebuah kekuatan yang bakal mengguncang tanah Arab. Simak ulasan lengkapnya di sini. Wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Matur nuhun. Terima kasih. Tanah Arab dibuat heboh dan panas. Demi nama Indonesia, Waketum PSSI Ratu Tisha ungkap bakal terbang ke Arab untuk bongkar semua kebusukan Federasi Bola Saudi soal wasit Kuwait di laga akbar Timnas Indonesia versus Arab. Bahkan sudah siapkan semua dokumen bukti kelicikan untuk dibawa ke FIFA dan pengadilan CAS demi keadilan dan sportivitas. Fans Garuda Auto bahagia, validkah? Simak semua detailnya berikut ini. Menjelang laga akbar Timnas Indonesia versus Arab Saudi di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tensi di dunia sepak bola nasional meningkat tajam. Kali ini bukan sekedar tentang strategi atau taktik di lapangan, melainkan soal sesuatu yang jauh lebih mendasar, keadilan dan integritas pertandingan. Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisha Destria menyatakan dengan tegas bahwa dirinya akan terbang langsung ke Arab Saudi. Langkah tersebut bukan hanya untuk menghadiri laga penting, tetapi untuk memastikan Timnas Indonesia tidak menjadi korban keputusan yang tidak adil. Kami datang bukan hanya membawa tim sepak bola, tapi membawa kehormatan bangsa, ujar Ratu Tisha dengan nada penuh keyakinan. Tidak ada satupun pihak yang boleh bermain-main dengan integritas pertandingan. FIFA menjunjung tinggi keadilan dan kami akan memastikan prinsip itu benar-benar dijalankan. Beberapa hari terakhir, muncul kabar mengenai penunjukan wasit dari Kuwait untuk memimpin laga Arab Saudi versus Indonesia di Stadion King Abdullah Jeddah. Kabar ini memicu tanda tanya besar di kalangan pengamat sepak bola Asia. Ada kekhawatiran keputusan tersebut berpotensi menguntungkan tuan rumah. Karena sampai sekarang belum ada pernyataan resmi dari AFC, Ratu Tisha memilih tidak berdiam diri. Ia memastikan bahwa PSSI akan menempuh jalur resmi untuk memastikan bahwa setiap keputusan bersifat transparan dan adil. Saya akan membawa dokumen resmi, laporan, dan bukti-bukti yang sudah kami kumpulkan, kata Tisha tegas. Kami tidak menuduh, tetapi kami menuntut transparansi. Tidak boleh ada manipulasi dalam keputusan sebesar ini. Langkah yang diambil Ratu Tisha bukan sekedar gertakan. Ia menegaskan bahwa PSSI telah berkoordinasi dengan tim hukum internasional dan siap membawa perkara ini ke Court of Arbitration for Sport di Swiss jika ditemukan indikasi pelanggaran integritas pertandingan. Kami sudah bersurat ke beberapa lembaga, termasuk Komite Etik dan CAS, jelasnya. Jika ada bukti pelanggaran berat, kami tak segan mendorong proses hukum internasional. Tidak peduli siapa lawannya, kami hanya ingin keadilan bagi sepak bola Indonesia. Pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan publik. Dukungan kepada Ratu Tisha membanjiri media sosial. Banyak yang menyebut langkahnya sebagai bentuk keberanian dan kebanggaan nasional yang jarang terlihat di kancah sepak bola Asia. Bagi Ratu Tisha, perjuangan ini bukan sekedar urusan pertandingan. Ini adalah soal harga diri bangsa. Ia menegaskan bahwa perjuangan Timnas Indonesia di kualifikasi kali ini merupakan momen penting yang bisa mengubah sejarah sepak bola nasional. Saya percaya anak-anak kita bisa mengalahkan siapapun jika pertandingan berjalan fair, katanya.
Namun, kalau ada tangan-tangan kotor di balik layar, maka kami, PSSI dan rakyat Indonesia akan berdiri paling depan untuk melawan. Tisha juga menyampaikan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan perwakilan FIFA di Asia agar pengawasan di grup B dilakukan secara ketat dan independen. Langkah ini diambil untuk menjaga keadilan selama seluruh putaran keempat berlangsung. Ratu Tisha dijadwalkan terbang ke Jeddah bersama tim kecil dari PSSI pada Senin malam 6 Oktober 2025. Di sana, ia akan menghadiri technical meeting resmi AFC serta melakukan pertemuan dengan pejabat FIFA yang akan memantau langsung jalannya turnamen. Ini bukan perjalanan biasa. PSSI datang membawa tanggung jawab besar, memastikan bahwa tidak ada keputusan yang merugikan timnas Indonesia. Dukungan terhadap langkah Ratu Tisha terus mengalir. Di media sosial, banyak warganet menyuarakan keyakinan bahwa langkah tegas ini akan membawa perubahan positif bagi sepak bola nasional. Sejumlah legenda sepak bola juga ikut memberikan dukungan moral. Sepak bola bukan hanya soal taktik dan strategi, tapi juga soal keberanian menjaga kehormatan. Sementara itu, skuad Garuda tengah mematangkan persiapan di bawah melawan Arab Saudi pada 9 Oktober dan Irak pada 12 Oktober. Indonesia datang dengan satu tujuan besar, menciptakan sejarah dan melangkah ke Piala Dunia 2026. Kini, perjuangan itu tidak hanya berlangsung di lapangan hijau, tetapi juga di arena diplomasi sepak bola internasional. Dan di garis depan perjuangan itu berdirilah sosok Ratu Tisha dengan ketegasan, keyakinan, dan semangat yang tak tergoyahkan. Kami tidak takut, kami siap berjuang di lapangan dan di luar lapangan. Indonesia harus berdiri sejajar dengan negara-negara besar lainnya, tidak lebih, tidak kurang, ujar Ratu Tisha menutup pernyataannya. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoaks. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. King Abdullah Stadion Auto Merah menyala. Ribuan tiket khusus supporter Indonesia resmi dikonfirmasi sold out. Benarkah influencer top dunia? E-Show Speed langsung soroti dan dibuat takjub luar biasa lihat fanatisme fans Garuda. Sebuah kekuatan yang bakal mengguncang tanah Arab. Simak ulasan lengkapnya di sini. Tanda-tanda pertandingan super panas antara timnas Indonesia dan Arab Saudi sudah mulai terasa di Jeddah. Hanya dalam hitungan jam, tiket gelombang pertama untuk laga bergengsi tersebut langsung ludes terjual. Antusiasme publik Arab begitu besar menyambut duel yang disebut-sebut bakal menjadi salah satu pertandingan paling bersejarah di perjalanan skuad Garuda menuju Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Arab Saudi (SAFF) mengumumkan bahwa 25.000 tiket di gelombang pertama sudah habis terjual. Padahal pertandingan baru akan digelar Rabu 8 Oktober 2025 di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah. Tak berhenti di situ, SAF juga memastikan akan menjual 25.000 tiket tambahan di gelombang kedua pada Senin 6 Oktober 2025 menjelang laga berlangsung. Stadion megah berkapasitas 69.000 penonton itu diperkirakan akan penuh sesak oleh lautan hijau dan putih, warna khas pendukung Arab Saudi. Harga tiket laga ini pun cukup mencuri perhatian. Berdasarkan data resmi SAF, tiket pertandingan Arab Saudi vs Timnas Indonesia dijual mulai dari Rp39.000 hingga Rp97.000. Harga yang terbilang sangat murah bagi masyarakat Arab Saudi membuat penjualan berlangsung begitu cepat. Tak ayal, ribuan pendukung lokal langsung berebut kursi terbaik untuk menyaksikan duel dua tim Asia yang sedang naik daun. Namun di balik gegap gempita pendukung tuan rumah, masih ada ruang kecil berwarna merah putih yang disediakan untuk supporter Indonesia. SAF memberikan jatah 4.000 tiket untuk pendukung Garuda, sementara PSSI masih bernegosiasi agar bisa menambah kuota menjadi 10.000 tiket.
Meski tahu bahwa mayoritas stadion akan dipenuhi oleh fans Arab Saudi, Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji justru menyambut situasi itu dengan optimisme tinggi. Ya bagus dong, ada atau tidak penuhnya supporter Arab Saudi, kami akan tetap bermain fight, kata Sumarji. Ucapan itu menggambarkan mental baja skuad Garuda yang tak gentar menghadapi tekanan di negeri orang. Bagi Sumarji, suara ribuan pendukung tuan rumah justru akan menjadi bahan bakar tambahan semangat bagi Ole Romeni Deka untuk tampil habis-habisan di lapangan. Sumarji menegaskan bahwa timnas Indonesia datang ke Jeddah dengan mental tanpa beban. Ia percaya anak asuh Patrick Kluivert mampu mengatasi tekanan dan tampil maksimal. Para pemain juga yakin sama kemampuannya bisa mengalahkan mereka di kandang lawan, ucapnya penuh keyakinan. Kemenangan menjadi target utama skuad Garuda. Laga ini akan menjadi pertandingan pertama Grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah melawan Arab Saudi, Indonesia juga akan menghadapi Irak di tempat yang sama pada Sabtu 11 Oktober 2025. Jika mampu mengalahkan dua tim kuat itu, Indonesia berpeluang besar untuk mengukir sejarah baru, tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak berganti nama dari Hindia Belanda menjadi Indonesia. Sementara itu, Sumarji juga mengungkapkan bahwa hingga kini belum ada supporter Indonesia yang datang langsung ke hotel tempat para pemain menginap, yakni Hotel Park Hyatt Jeddah. Sejauh ini, kata Sumarji singkat, meski begitu, ia yakin dukungan dari tanah air akan tetap mengalir deras melalui doa, semangat, dan sorakan dari jutaan penggemar yang akan menyaksikan lewat layar kaca. Kini hanya hitungan hari yang memisahkan Timnas Indonesia dengan laga besar yang bisa menentukan nasib mereka di panggung dunia. Di tengah riuh sorak supporter tuan rumah, Merah Putih siap mengibarkan benderanya tinggi-tinggi di Jeddah. Semangat pantang menyerah, keberanian dan rasa percaya diri jadi senjata utama. Sumarji dan seluruh tim optimistis Garuda tak akan gentar meski dikepung puluhan ribu penonton di stadion megah itu. Bagaimana menurut kalian pecinta sepak bola Indonesia? Apakah Ole Romeni, Marten Paes dan rekan-rekan Garuda mampu membungkam tuan rumah Arab Saudi di kandangnya sendiri? Udara panas Jeddah kini jadi saksi datangnya satu persatu pahlawan Garuda. Dari langit Arab Saudi, pesawat yang membawa Marten Paes mendarat dengan tenang, namun semangat di dadanya tengah membara. Ia datang bukan sekadar untuk bermain, melainkan untuk menulis sejarah baru bersama Timnas Indonesia. Kiper andalan FC Dallas itu menegaskan, dua pertandingan yang akan dihadapi Timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan laga biasa. Bagi Paes, inilah momen yang bisa mengubah masa depan sepak bola Indonesia selamanya. Tim Garuda kini tengah memburu tiket menuju Piala Dunia 2026, turnamen paling bergengsi di muka bumi yang akan digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Namun sebelum sampai ke sana, pasukan Patrick Kluivert harus menaklukkan dua raksasa Asia, Arab Saudi dan Irak, yang akan menjadi lawan mereka pada 9 Oktober dan 12 Oktober 2025 mendatang. Kedua laga itu akan berlangsung di Stadion Megah King Abdullah Sports City, Jeddah, tempat di mana setiap sentuhan bola, setiap tackle, dan setiap penyelamatan akan menentukan langkah Garuda menuju sejarah baru. Marten Paes dengan nada tenang namun penuh keyakinan tak ragu menyebut betapa pentingnya dua pertandingan tersebut bagi Indonesia. Dalam sebuah wawancara video yang diunggah akun Instagram FC Dallas, kiper berusia 27 tahun itu berkata dengan tegas, "Pertandingan yang sangat besar, sangat besar. Saya rasa ini pertandingan terbesar dalam sejarah negara ini." Pernyataan singkat namun syarat makna. Bagi Paes, laga melawan Arab Saudi dan Irak bukan hanya soal 3 poin atau lolos ke fase berikutnya, tetapi tentang harga diri bangsa dan impian seluruh rakyat Indonesia yang sudah lama menantikan momen ini. Meski menyadari besarnya tekanan dan ekspektasi publik, Marten Paes menolak untuk membiarkan hal itu menjadi beban di pundaknya.
Ia justru memilih untuk tetap fokus dan menjaga ketenangan agar bisa tampil maksimal di bawah mistar gawang Garuda. Tapi saya melihat salah satu pelatih di liga berkata bahwa terkadang kamu harus bermain untuk pertandingannya, bukan untuk momennya. Saya pikir kami sebagai tim tidak boleh membuat diri kami terlalu terbebani, ucapnya. Ia melanjutkan dengan filosofi sederhana namun kuat. Kami hanya perlu memainkan pertandingan, bermain seperti cara kami biasanya bermain, dan dengan begitu kita akan punya peluang besar untuk menang. Ucapan itu mencerminkan kedewasaan dan ketenangan seorang kiper yang telah berkarir di level tinggi. Paes paham betul bahwa dalam pertandingan sebesar ini, mental dan fokus jauh lebih menentukan dibanding sekadar nama besar atau statistik di atas kertas. Kedatangan Martin Paes ke Arab Saudi menambah kekuatan timnas Indonesia yang kini sudah diperkuat 21 pemain. Beberapa pemain lain masih akan menyusul setelah menyelesaikan kewajiban bersama klubnya masing-masing. Dengan skuad yang semakin solid, persaingan di dalam tim pun makin sehat. Para pemain muda seperti Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan Pratama Arhan diyakini siap memberikan energi baru. Sementara para pemain senior seperti Mark Klok, Jordi Amat, dan Eliano Rangers akan menjadi tulang punggung pengalaman di lapangan. Timnas Indonesia kini tinggal selangkah lagi dari mimpi besar yang selama puluhan tahun hanya jadi harapan. Lolos ke Piala Dunia bukan sekadar pencapaian olahraga. Ini akan menjadi simbol kebangkitan sepak bola Indonesia dan bukti bahwa dengan kerja keras, disiplin, dan keberanian, mimpi sebesar apapun bisa diwujudkan. Dan di bawah Mister, berdirilah Martin Paes, sosok yang siap menjadi tembok terakhir sekaligus inspirasi bagi seluruh rekan setimnya. Bagaimana menurut kalian pecinta sepak bola tanah air? Apakah Martin Paes bisa kembali menjadi penyelamat Garuda seperti di laga-laga penting sebelumnya? Apakah ketenangan dan keyakinannya mampu membawa Indonesia selangkah lebih dekat ke Piala Dunia 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Harapan besar kembali menggelora di dada para pencinta sepak bola tanah air. Hanya hitungan hari lagi, timnas Indonesia akan memulai perjalanan paling menentukan dalam sejarah modern sepak bola nasional, putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Atmosfer penuh antusiasme mulai terasa, baik di kalangan pemain, pelatih maupun supporter. Di tengah semua persiapan, salah satu sosok kunci di lini tengah Garuda, Mark Klok, menyuarakan tekad yang membara untuk mengantarkan Indonesia menembus babak paling prestisius di dunia sepak bola. Timnas Indonesia kini hanya selangkah lagi untuk mengetahui nasibnya. Dalam beberapa hari ke depan, perjuangan berat anak asuh Patrick Kluivert akan dimulai. Pada fase ini, Indonesia tergabung di grup B bersama dua kekuatan besar Asia, yakni Arab Saudi dan Irak. Perlu diketahui, Arab Saudi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk seluruh pertandingan grup B. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Megah King Abdullah Sport City, Jeddah pada 8 hingga 14 Oktober 2025. Dan ujian pertama langsung datang dari sang tuan rumah. Laga perdana kontra Green Falcons dijadwalkan pada Kamis pukul 00.15 WIB. Sebuah laga dini hari yang mungkin akan menjadi malam paling menegangkan bagi jutaan rakyat Indonesia. Situasi di grup B sangat jelas, hanya juara grup yang berhak melaju otomatis ke Piala Dunia 2026. Itu berarti JIDZSDK harus memenangkan dua pertandingan besar melawan Arab Saudi dan Irak. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Namun di balik tekanan itu muncul semangat besar dari dalam skuad Garuda. Di antaranya datang dari sang jenderal lapangan tengah Mark Klok. Pemain berdarah Belanda yang telah menjadi warga negara Indonesia ini menyuarakan pesan optimisme yang membangkitkan semangat seluruh tim. Kita harus optimis, kerja keras, dan semoga kita bisa menciptakan sejarah ini sekarang dalam 1 pekan ke depan, kata Klok dikutip superbowl.id dari laman resmi klub. Kita akan coba usahakan itu semaksimal mungkin, jelasnya. Klok tidak hanya berbicara soal laga sepak bola, baginya ini adalah misi sejarah. Ia ingin menjadi bagian dari tim yang membawa Indonesia untuk pertama kalinya secara resmi ke putaran final Piala Dunia.
Meski Indonesia pernah tampil di ajang serupa tahun 1938, kala itu negara ini masih bernama Hindia Belanda. Baru setelah merdeka pada 1945, Indonesia berdiri sebagai bangsa yang utuh. Karena itu, bagi Klok, kesempatan kali ini adalah momentum untuk menulis bab baru dalam buku sejarah sepak bola Indonesia. Ia sadar betul jalan menuju impian itu tidak mudah. Namun, di balik kesulitan besar, tersimpan peluang emas yang hanya bisa diraih oleh tim dengan tekad baja. Ia tahu betul, ini tentunya tantangan besar untuk bisa lolos ke Piala Dunia, dan tentu ini harapan kita semua, ujarnya. Pernyataan itu mencerminkan semangat seorang pejuang sejati, seseorang yang tahu bahwa mimpi besar tidak datang tanpa keringat, darah, dan air mata. Selain optimisme dan kerja keras, Klok juga menekankan pentingnya kekompakan tim. Baginya, chemistry di antara para pemain, baik yang berasal dari klub lokal maupun luar negeri, akan menjadi faktor penentu di lapangan. Ia tahu, di balik dukungan ribuan supporter yang akan hadir di Jeddah dan jutaan lainnya di Indonesia, ada harapan besar agar Garuda benar-benar bisa terbang tinggi kali ini. Dan Klok bersama rekan-rekan seperti Tom Hai, Jay Itzes, serta Eliano Rangers bertekad menjadikan kesempatan ini bukan sekedar partisipasi, tetapi perjuangan untuk mencetak sejarah emas bagi bangsa. Kini, waktu hampir tiba. Dalam hitungan hari, semua kerja keras di lapangan latihan akan diuji di bawah sorotan lampu stadion megah di Arab Saudi. Para pemain tahu mereka membawa lebih dari sekedar nama diri. Mereka membawa kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.